Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita sebaiknya membaca doa terlebih dahulu. Mari tampungkan tangannya dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apakah Ananda sudah membaca pembelajaran hari ini? Hari ini kita masuk kepada pembelajaran yang kelima, yaitu cinta Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul merupakan manusia yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan ajaran agama kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada para nabi dan rasul sebagai penyambung antara Allah dan para hambanya. Para nabi dan rasul memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah, namun tidak dimiliki manusia biasa. Dengan sikap dan sifat yang istimewa seperti ketabahan, kesabaran, ketekunan, serta kesetiaan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul dapat menjadi contoh bagi kita untuk lebih meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas mengenai kisah dari Nabi Ayub. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, diharapkan siswa mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Ayub. Siswa mampu menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ayub. Siswa mampu memahami keteladanan Nabi Ayub. Siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub. Yuk kita dengarkan kisah keteladanan dari Nabi Ayub. Di dunia ini pernah hidup orang yang sangat tabah dan ikhlas. Namanya adalah Nabi Ayub. Beliau adalah keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim dan hidup pada tahun 1540 sampai 420 sebelum Masehi. Allah menganugerahkan kekayaan dan juga kecerdasan kepada Nabi Ayub. Meskipun beliau banyak diberi kelebihan oleh Allah, namun Nabi Ayub tidak pernah sombong dan sangat dermawan serta sabar dalam menghadapi ujian dan tidak pernah mengeluh kepada Allah. Setan merasa iri kepada Nabi Ayub. Kemudian setan mendatangi Allah dan berkata, "Ya Allah, Ayub menjadi hambamu yang beriman karena dia memiliki harta yang banyak serta putra-putri yang cantik dan juga tampan serta sehat. Coba kalau dia menjadi orang yang miskin, dia tentu akan lupa kepadamu." Lalu Allah berfirman, "Baiklah, engkau boleh mencoba keimanan Ayub." Setan pun mulai menjalankan siasat liciknya untuk menyesatkan Nabi Ayub. Setan mulai mengirimkan bibit penyakit sehingga semua hewan ternak milik Nabi Ayub mati. Setan juga mengirim angin panas yang membakar ladang-ladang milik Nabi Ayub. Dalam waktu yang singkat, Nabi Ayub menjadi jatuh miskin. Nabi Ayub tidak memiliki apa-apa lagi. Hartanya habis, namun Nabi Ayub tetap sabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Nabi Ayub tahu bahwa semua harta itu adalah milik Allah
Jadi Nabi Ayub siap kapan saja hartanya diambil oleh Allah. Tidak sedikit pun keimanan Nabi Ayub berkurang kepada Allah, yang membuat setan semakin kesal. Karena Nabi Ayub tidak sedikit pun terpengaruh, setan pun kembali mendatangi Allah. Ya Tuhanku, Ayub masih tetap beriman kepadamu karena dia masih memiliki tubuh yang sehat. Coba kalau dia sakit, tentunya dia akan murtad kepadamu, ucap setan. Lalu Allah memperbolehkan iblis untuk menguji ketabahan dari Nabi Ayub. Setan pun telah kehabisan akal untuk menguji apalagi yang ada pada diri Nabi Ayub. Nah, karena tidak ada yang tersisa kecuali dari tubuh Nabi Ayub, lalu setan pun meniupkan penyakit yang parah kepada Nabi Ayub. Penyakit yang teramat mengerikan, kulit dan tubuh Nabi Ayub sampai melepuh. Badannya yang panas tinggi, tubuhnya kurus kering, badannya mengeluarkan bau busuk. Sekitar 18 tahun lamanya Nabi Ayub menderita penyakit yang teramat berat itu. Nabi Ayub pun sampai diasingkan oleh tetangga dan kaumnya yang dulu sangat dekat dengannya. Dengan penuh ketegaran, Nabi Ayub menerima semua cobaan itu. Bahkan ia semakin cinta setelah ditimpa musibah yang sangat berat. Lama-lama kesabaran istri Nabi Ayub yang bernama Rahmah mulai goyah. Ia mulai mengeluhkan atas penderitaan yang selama ini menimpa mereka. Istri dari Nabi Ayub meminta agar Nabi Ayub berdoa kepada Allah untuk mencabut semua ujian yang menimpa mereka ini. Namun Nabi Ayub merasa malu kepada Allah karena menurut beliau cobaan ini belum seberapa dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan. Karena itulah beliau memutuskan untuk bersabar menerima semua cobaan Allah. Beliau tidak mengeluh dan tidak berputus asa, bahkan beliau banyak memuji dan memohon ampun kepada Allah. Nah, terhadap keputusan dari Nabi Ayub ini, istrinya merasa tidak sabar. Suatu hari beliau berniat meninggalkan Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak menemukan istrinya yang melayaninya, bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika kelak beliau sembuh. Allah melihat kesabaran Nabi Ayub yang tidak tergoyahkan walau sudah mendapat cobaan yang sangat berat. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya di atas tanah. Lalu Nabi Ayub pun mengikuti perintah Allah. Dari bekas tanah tadi keluarlah mata air, dan Nabi Ayub pun diperintahkan untuk mandi dan minum air tersebut. Ajaibnya, penyakit Nabi Ayub langsung sembuh. Harta yang tadinya musnah Allah datangkan kembali. Nabi Ayub kembali menjadi orang yang kaya dan sehat. Istri Nabi Ayub merasa tidak tega meninggalkan beliau seorang diri dan kembali menemui Nabi Ayub. Sesampainya di rumah, ia malah menemukan seorang yang tampan dan rupawan, mirip sekali dengan kondisi Nabi Ayub ketika masih muda. Maka istri Nabi Ayub pun bertanya, "Semoga Allah memberkatimu. Apakah engkau melihat Nabi Allah yang sedang diuji?" "Demi Allah bahwa aku melihat kamu mirip dengannya saat ia sehat." Nabi Ayub pun menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah dia." Seketika Nabi Ayub teringat akan hajatnya akan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali apabila ia sembuh. Karena beliau tidak tega untuk memukul istrinya sebanyak 100 kali, maka Allah memberikan keringanan kepada Nabi Ayub. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mengambil 100 rumput
untuk diikat menjadi satu. Kemudian dipukulkan sekali kepada istri Nabi Ayub. Setelah ujian itu, Nabi Ayub kembali hidup bahagia bersama istrinya. Harta kekayaan dan juga anaknya kembali beliau dapatkan. Semua itu berkat kesabaran beliau dalam menerima cobaan dari Allah. Bahkan Allah sendiri memuji kesabaran Nabi Ayub dalam Quran Surat As-Sadd ayat ke-44. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Adapun pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Nabi Ayub, yang pertama, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, tidak putus asa meskipun diolok, diejek ataupun ditinggalkan teman atau orang lain, tidak mudah menyerah atau berputus asa, sabar ketika mendapat ujian, gemar menolong dan memberi dengan apa yang kita miliki, bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita, menyadari bahwa segala sesuatu yang diberikan Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tetap berbaik sangka dengan apa yang kita dapatkan dan tidak menyalahkan Allah atau menggerutu dengan apa yang menimpa diri kita.